Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Putri Afrilia dengan NIM 1920502062. Dari Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam kelas B, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Kesehatan Mental. Di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan depresi. Definisi depresi merupakan kondisi emosional yang biasanya ditandai dengan kesedihan yang amat sangat, perasaan tidak berarti dan bersalah, menarik diri dari orang lain dan tidak dapat tidur, kehilangan selera makan, hasrat seksual dan minat serta kesenangan dalam aktivitas yang biasanya dilakukan. Radus menyatakan bahwa orang yang mengalami depresi umumnya mengalami gangguan yang meliputi keadaan emosi, motivasi, fungsional, dan gerakan tingkah laku serta kognisi. Menurut Atkinson, depresi sebagai suatu gangguan mood yang dicirikan tak ada harapan dan patah hati, ketidakberdayaannya yang berlebihan, tak mampu mengambil keputusan melalui suatu kegiatan, tak mampu konsentrasi, tak punya semangat hidup, selalu tegang dan mencoba bunuh diri. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa depresi adalah keadaan emosional individu dengan perasaan sedih, putus asa, selalu merasa bersalah, dan tidak ada harapan lagi secara berlebihan tanpa bukti-bukti yang rasional. Adapun gejala-gejala depresi. Gejala depresi adalah kumpulan dari perilaku dan perasaan secara spesifik, dapat dikelompokkan sebagai depresi. Gejala-gejala depresi ini bisa kita lihat dari 3 segi, yaitu dari segi fisik, psikis, dan sosial. Adapun gejala fisik yakni gangguan pola tidur, menurunnya tingkat aktivitas, menurunnya efisiensi kerja, menurunnya produktivitas kerja, mudah merasa letih dan sakit. Yang kedua, gejala psikis. Kehilangan rasa percaya diri, sensitif, merasa tidak berguna, perasaan bersalah, perasaan terbebani. Yang ketiga, adapun gejala sosial. Gejala sosial, di lingkungan akan bereaksi terhadap perilaku orang yang depresi tersebut pada umumnya negatif. Adapun penyebab depresi, yakni gangguan depresi umumnya dicetuskan oleh peristiwa hidup tertentu, seperti halnya penyakit lain. Penyebab depresi yang sesungguhnya tidak dapat diketahui secara pasti, namun telah ditemukan sejumlah faktor yang dapat mempengaruhinya. Seperti halnya dengan gangguan lain, ada penyebab biogenetis dan sosial lingkungan yang diajukan. Adapun faktor fisik. Faktor fisik terdiri dari faktor genetik. Seseorang yang dalam keluarganya diketahui menderita depresi berat memiliki resiko lebih besar menderita gangguan depresi daripada masyarakat pada umumnya. Gen berpengaruh dalam terjadinya depresi, tetapi ada banyak gen di dalam tubuh kita dan tidak ada seorang pun peneliti yang mengetahui secara pasti bagaimana gen bekerja, dan tidak ada bukti langsung bahwa ada penyakit depresi yang disebabkan oleh faktor keturunan. Adapun faktor usia. Berbagai penelitian mengungkapkan bahwa golongan usia muda, yaitu remaja dan orang dewasa, lebih banyak terkena depresi. Hal ini terjadi karena pada usia tersebut terdapat tahap-tahap serta tugas perkembangan yang penting, yaitu peralihan dari masa kanak-kanak ke masa remaja ke dewasa, masa sekolah ke masa kuliah atau bekerja, serta masa pubertas hingga ke pernikahan. Namun sekarang ini
usia rata-rata penderita depresi semakin menurun, yang menunjukkan bahwa remaja dan kanak-kanak semakin banyak yang terkena depresi. Survei masyarakat terakhir melaporkan adanya prevalensi yang tinggi dari gejala-gejala depresi pada golongan usia dewasa muda, yaitu 18 sampai 44 tahun. Yang adapun selanjutnya gender, wanita 2 kali lebih sering terdiagnosis menderita depresi daripada pria. Bukan berarti wanita lebih mudah terserang depresi. Bisa saja karena wanita lebih sering mengakui adanya depresi daripada pria, dan dokter lebih dapat mengenali depresi pada wanita. Selanjutnya penyakit fisik. Penyakit fisik dapat menyebabkan penyakit. Perasaan terkejut karena mengetahui kita memiliki penyakit serius dapat mengarahkan pada hilangnya kepercayaan diri dan penghargaan diri, juga depresi. Adapun faktor psikologis. Dari faktor psikologis terdapat kepribadian. Aspek-aspek kepribadian ikut pula mempengaruhi tinggi rendahnya depresi yang dialami serta kerentanan terhadap depresi. Ada individu-individu yang lebih rentan terhadap depresi, yaitu yang mempunyai konsep diri serta pola pikir yang negatif, pesimis, juga tipe kepribadian introvert. Yang kedua, pola pikir. Pada tahun 1967, psikiater Amerika Aaron Beck menggambarkan pola pemikiran yang umum pada depresi dan dipercaya membuat seseorang rentan terkena depresi. Secara singkat, dia percaya bahwa seseorang yang merasa negatif mengenai diri sendiri rentan terkena depresi. Yang ketiga, harga diri. Harga diri merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan perilaku individu setiap orang. Menginginkan penghargaan yang positif terhadap dirinya, sehingga seseorang akan merasakan bahwa dirinya berguna atau berarti bagi orang lain, meskipun dirinya memiliki kelemahan baik secara fisik maupun secara mental. Yang keempat, stres. Kematian orang yang dicintai, kehilangan pekerjaan, pindah rumah, atau stres berat yang lain dianggap dapat menyebabkan depresi. Reaksi terhadap stres seringkali ditangguhkan dan depresi dapat terjadi beberapa bulan sesudah peristiwa itu terjadi. Beliau menyatakan bahwa depresi dapat diakibatkan oleh adanya peristiwa-peristiwa negatif yang menyebabkan perubahan pengalaman penuh stres yang ekstrim seperti bencana alam, perang, kematian, pertengkaran, perceraian, serta mikrostresor yang meliputi aktivitas-aktivitas sehari-hari. Adapun cara mengatasi depresi. Ada beberapa cara menghilangkan depresi pikiran. Yang pertama, dengan cara berolahraga. Mengatasi depresi dapat dengan melakukan olahraga yang mampu membantu meningkatkan mood. Olahraga secara rutin dapat membuat kamu merasa lebih baik. Keuntungan berolahraga ini berefek panjang karena mendorong otak untuk berpikir positif. Yang kedua, berpikir positif. Cara mengatasi depresi juga bisa dengan mencegah setiap pikiran negatif yang datang dengan menggunakan logika. Hal ini akan membantu untuk bertoleransi mengatasi perilaku untuk positif dan sehat. Yang ketiga, mencari teman curhat. Jika kamu sedang merasa terpuruk, jangan sendirian. Kamu dapat berbagi cerita dengan keluarga, sahabat, atau teman yang dipercaya. Yang keempat, tidur cukup. Kurang tidur dapat memperburuk kondisi depresi. Hal ini membuat kamu merasa semakin terpuruk. Usahakan untuk tidur dan bangun pada waktu yang sama seperti setiap harinya. Jauhkan semua hal-hal mengganggu tidurmu seperti komputer, TV, dan handphone jika waktu jadwal tidur telah tiba. Yang kelima, melakukan hal baru. Melakukan sesuatu kejadian yang baru ketika kamu mulai terasa depresi dapat mencegah terjadinya depresi. Melakukan hal baru akan membuat kamu tenang dan meningkatkan hormon dopamin yang berkaitan dengan rasa senang atau kenikmatan. Yang keenam, pergi keluar rumah. Batin yang tertekan akan membuat kamu ingin mengurangi
ingin mengurung diri di rumah. Mengurung diri di rumah bukan cara yang baik untuk mengatasi depresi. Cobalah untuk keluar dan cari tempat yang bisa memberikan ketenangan. Udara yang segar dan terpaparnya sinar matahari akan membuat tubuh terasa lebih segar. Yang terakhir, jangan lupa tertawa. Depresi akan membuat kamu lebih murung, tetapi hal tersebut tidak boleh larut karena dapat membuat depresi semakin buruk. Tertawalah karena tertawa bisa mengurangi ketegangan otak yang menimbulkan depresi. Adapun contoh kasus kasus. Di sini saya akan memberikan salah satu contoh kasus mengenai depresi. Tuan A adalah seorang bapak berusia pertengahan 30-an. Ia datang berkonsultasi ke psikiater atas anjuran dari salah seorang rekannya. Saat datang untuk pertama kalinya, terlihat bahwa mimik wajahnya murung dan nampak tidak bersemangat. Ketika dilakukan wawancara dan pemeriksaan psikiater, suaranya pelan, gerak-geriknya minimal, dan ia sering menanyakan ulang pertanyaan yang ditanyakan oleh psikiater pemeriksa. Tuan A menceritakan bahwa ia sudah merasa sedih berkepanjangan, di mana hampir tak ada satu hari pun ia merasa bahagia. Selama 1 bulan terakhir dan aktivitasnya terbatas di dalam rumah saja, 1 bulan lalu ternyata ia baru saja di PHK dari pekerjaannya. Rasa sedihnya disertai dengan penurunan berat badan yang nyata sekitar 3-4 kg karena hilangnya nafsu makan, kehilangan semangat dalam melakukan aktivitas sehari-hari, sulit untuk jatuh tidur, atau kalaupun bisa ia mudah sekali terbangun dari tidurnya. Setelah beberapa saat kemudian, Tuan A bercerita bahwa perasaan sedihnya bertambah parah semenjak 2 minggu terakhir. Ia menjadi mudah menangis tanpa sebab yang jelas, dan ia merasa pesimis dengan masa depannya serta keluarganya. Akhir ini, ia berpikir bahwa hidupnya tidak berharga dan lebih baik ia mati saja. Semenjak di PHK, Tuan A tidak pernah lagi mencoba mencari pekerjaan baru karena merasa putus asa dengan hidupnya. Selain itu, saat ini dia menjadi menarik diri dari pergaulan, padahal dahulu ia dikenal sebagai orang yang aktif dalam kegiatan RT di lingkungannya. Rasa sedihnya menjadi bertambah parah karena Tuan A mulai kebingungan akan pembiayaan hidupnya sehari-hari beserta keluarganya. Gejala-gejala yang dialami oleh Tuan A di atas merupakan bagian dari gangguan depresi mayor, dan contoh kasus di atas merupakan salah satu contoh kasus yang ekstrim. Gangguan ini termasuk dalam kelompok gangguan jiwa dan merupakan salah satu jenis gangguan afektif atau gangguan terkait suasana perasaan. Di Amerika Serikat, depresi ini merupakan penyebab disabilitas terbesar, sedangkan menurut WHO di seluruh dunia pada tahun 2020 diperkirakan bahwa depresi akan menjadi penyebab disabilitas terbesar nomor 2. Gangguan ini seringkali tidak terdeteksi dengan benar dan akibatnya tidak mendapat tata laksana yang benar pula. Depresi yang tidak diterapi dengan benar dan menyebabkan penderitaan serta disabilitas terutama dalam bidang sosial dan pekerjaan. Oleh sebab itu dapat dibayangkan tingkat keparahan dampaknya bagi suatu negara baik secara ekonomis dan non-ekonomis, baik pada masa kini maupun pada masa depan. Hal yang harus diperhatikan pada gangguan depresi mayor adalah seringnya kondisi ini disertai dengan ide-ide ataupun percobaan bunuh diri. Rata-rata angka kematian akibat bunuh diri pada pasien dengan gangguan depresi mayor adalah sekitar 15%. Gangguan depresi mayor merupakan faktor penyebab pada setidaknya setengah kasus percobaan bunuh diri di Amerika Serikat dan bahkan di dunia. Terdapat fakta-fakta yang menyebutkan peningkatan angka bunuh diri terutama pada golongan manula. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.